Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channel kami Baboning Primbon. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashabul Kahfi dalam bahasa Arab adalah kisah 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Para pemuda bersembunyi di dalam gua untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Daqyanus. Kisah ini bersumber dari Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Menurut beberapa sejarawan Islam, ketujuh pemuda tersebut bernama Maxalmena, Martinus, Castunus, Bairunus, Danimus, Yatbunus, dan Tamlika, serta seekor anjing bernama Khitmir yang dipercaya sebagai satu-satunya anjing yang masuk surga. Banyak yang berpendapat kisah ini terjadi di Rusia. Ashabul Kahfi merupakan salah kisah menakjubkan yang terjadi pada masa lalu sebelum zaman Nabi Muhammad. Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun, di mana mereka bersembunyi di dalam gua untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Daqyanus untuk mempertahankan keimanannya. Kisah pemuda tersebut tertera dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 9-26. Ashabul Kahfi terjadi pada sebuah negeri bernama Ephasus yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Daqyanus yang memerintah pada 249 hingga 251 Masehi. Dalam pemerintahan Raja Daqyanus sangat kejam dan menyiksa penganut-penganut Kristen. Sang raja penyembah berhala, dia selalu memerintahkan dan memaksa seluruh rakyatnya untuk ikut menyembah berhala. Jika ada yang menentangnya, Raja Daqyanus tidak segan-segan untuk membunuhnya. Oleh karena itu, sebagian besar rakyat di negara tersebut penyembah berhala. Pada suatu hari, Raja Daqyanus mendengar bahwa ada beberapa orang pemuda golongan bangsawan yang menolak menyembah berhala. Mengetahui hal itu, Raja Daqyanus memerintahkan pengawalnya untuk segera membawa pemuda-pemuda tersebut ke hadapannya. Sesampainya di istana, pemuda-pemuda tersebut ditanya mengapa mereka tidak mau menyembah berhala. Mereka menjawab hanya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang raja kemudian menawarkan berbagai kenikmatan harta dan jabatan agar mereka mau meninggalkan keimanannya. Namun mereka tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran raja. Raja pun murka dan memberikan kesempatan bagi pemuda tersebut untuk memikirkan tawarannya. Pemuda-pemuda tersebut memiliki keteguhan iman yang luar biasa dan tetap menolaknya. Mereka pun kemudian pergi dan meninggalkan kota. Mereka selanjutnya bersembunyi di sebuah gua di Gunung Tihayut yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Saat perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seseorang penggembala bersama anjingnya. Pemuda tersebut juga memiliki keimanan yang sama dan memutuskan ikut bersamanya. Di dalam gua, mereka bisa beribadah kepada Allah dengan bebas dan leluasa. Mereka berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari kerajaan tentara Raja Daqyanus. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 10-11. Diperkirakan tertidur lama, para pemuda tersebut terbangun karena mendengar suara seseorang dengan membangun kandang di sekitar gua. Mereka bangun dengan wajah berseri-seri. Mereka saling bertanya. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu telah mengetahui beberapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun." Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. 7 pemuda tersebut dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Timur Theodosius II 408-450 Masehi. Kaisar tersentuh oleh kehadiran mereka. Tak berselang lama kemudian 7 pemuda meninggal dan Theodosius memerintahkan agar jenazah mereka diabadikan. Makna kisah Ashabul Kahfi, keputusan 7 pemuda untuk berlindung di gua bukanlah sebuah pelarian, tetapi cara mereka untuk menjaga keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab 7 pemuda itu tidak mau ikut dengan Raja Daqyanus yang menyembah berhala. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian merupakan kisah Ashabul Kahfi atau 7 pemuda.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.